Oke, halo teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di video tutorial untuk PPSH ya. Pada video kali ini masih tentang chapter 1, Introduction dari buku Transport Phenomena in Biological System. Dan di video sebelumnya kita kan udah ngebahas ulasan materinya gitu ya. Yang sebenarnya semuanya masih pengenalan, masih introduction. Jadi di chapter-chapter berikutnya kita bakal perdalam lagi gitu ya. Jadi di chapter 1 aku akan ambil beberapa soal gitu untuk dibahas, untuk kita lebih memahami tentang peristiwa perpindahan dan ya kenapa itu penting gitu ya, dan gimana ngelihatnya, tapi dalam konteks sistem biologis gitu ya. Oke, ini soal yang pertama tentang, kita baca aja ya. Ini koefisien difusi dari oksigen pada satu jaringan diketahui 1,1 10⁻⁵ cm kuadrat per detik. Kemudian kecepatan filtrasinya sekitar 1 mikrometer per detik. Tentukan jarak antar kapiler yang dibutuhkan untuk terjadi konveksi ya ketika ingin melakukan perpindahan oksigen kepada jaringan. Kemudian berdasarkan nilai-nilai yang dilaporkan untuk jarak antar kapiler, apakah konveksi itu penting dalam hal perpindahan oksigen. Oke, kita akan melihat di sini. Pertama kita punya koefisien difusi dari oksigen, gitu kan, pada jaringan. Ini kan berarti DIJ. Kita udah bahas di video sebelumnya. Difusi itu kan, kalau kita agak recall lagi, persamaannya adalah flux ya, sesuatu JI sama dengan minus DIJ DCI DX, gitu kan. Ini hukum Fick yang pertama. Ini menggambarkan perpindahan secara difusi, gitu. DIJ, I-nya adalah spesinya, spesi yang berpindah, dalam hal ini adalah oksigen. J ini adalah mediumnya, gitu ya, atau ya yang dilewati ya. Dalam hal ini berarti adalah tisu atau jaringan. Dan ini sudah diketahui nilainya. DIJ-nya adalah 1,1 kali 10⁻⁵ cm kuadrat per detik. Kemudian diketahui the fluid filtration velocity sekitar 1 mikrometer. Itu adalah laju alirnya gitu ya. V-nya juga diketahui 1 mikrometer per detik. Yang ditanya, berapa jarak antar kapiler kalau kita pengen konveksi yang mendukung perpindahan oksigen ke jaringan. Nah, kalau kita recall lagi, ketika kita ngomongin konveksi difusi, kita ingin tahu mana yang dominan, yang terjadi konveksi atau difusi, maka kita mengenal Peclet number. Gitu kan? Kita mengenal Peclet number. Peclet number itu ya sebenarnya adalah rasio dari waktu difusi dibagi waktu konveksi, kan gitu. Waktu difusi itu, kalau teman-teman masih ingat, rumusnya adalah L kuadrat per DIJ. Kalau waktu konveksi itu cuma L per V. Sehingga kalau kita coret bagian L1 sini, maka kita akan dapat persamaan Peclet number adalah L kali V per DIJ. Gitu ya. Di mana yang bagian atas ini mewakili konveksi, yang bawah mewakili difusi. Gitu ya. Walaupun tadi di awal TD per TC, tapi setelah kita turunkan, yang atas ini mewakili konveksi, yang bawah mewakili difusi. Gitu. Sekarang kita mau lihat, kita ditanya berapa jarak antar kapiler. Berarti yang ditanya kan L. Dari persamaan Peclet number. Kita ditanyanya L. L itu kan kalau di Peclet number adalah ya tadi jarak perpindahannya.
Yang kita punya sekarang adalah kita mau mindahin oksigen. So, kita mau mindahin sesuai jarak kapiler itu, yaitu L. Dengan V diketahui dan DIJ diketahui. Pecklet number-nya berapa? Nah, kalau kita pengen konveksi, berarti kan kalau konveksi itu kan suku bagian atas. Kalau kita pengen terjadi konveksi, berarti kita mau nilai pecklet number itu harus lebih besar sama dengan 1. Gitu kan? Kalau kurang dari 1, maka yang dominan pasti yang bagian bawah yang difusi. Ya, jadi kalau dia lebih dari 1, dia pasti konveksi yang dominan. Nah, kita pengen coba cek di tempat konveksi, yaitu di sama dengan 1. Jadi pecklet number-nya 1 sama dengan L kali V per DIJ. Nanti teman-teman hitung L-nya berapa nih? Ya, berarti kan L-nya adalah DIJ dibagi V. Gitu kan ya? 1,1 kali 10 pangkat min 5 cm kuadrat per detik dibagi kecepatannya berapa? 1. Kalau mikro ke senti itu berarti berapa? 10 pangkat min 3 ya, kalau nggak salah ya. Sentimeter per detik. Ini bisa dicoret. Coret jadi satuannya sentimeter. Nah, ini berapa sentimeter jadinya? Teman-teman nanti cek. Sekian sentimeter. Itu adalah L-nya. Jadi berapa jarak kapiler sehingga konveksi itu baru dianggap efisien. Kan itu concern dari soal ini. Karena tadi ya, kita kalau ditanya perpindahan seperti di video sebelumnya dibahas ya. Kalau masalah perpindahan molekul, kita punya 2 opsi, difusi. Ya kita harus milih mau pakai yang mana. Nah, pertimbangannya apa? Kalau di sini jarak. Ya, dan memang jarak yang paling jadi pertimbangan. Karena kita lihat lagi persamaannya di sini, kalau dia difusi, dia L kuadrat per DIJ. Artinya jaraknya naik satu level aja itu kuadratik. Ya, waktu difusinya lama banget nambahnya. Gitu. Waktu konveksi itu pangkat 1 ya, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau difusi itu signifikan. Makanya L itu penting untuk dicari sebenarnya. Dan pecklet number jadi jadi acuan. Itu intinya. Jadi kalau kita dalam posisi pengen tahu mana yang efisien atau mana yang harus dipilih konveksi atau difusi, cek pecklet number-nya. Yang ditanya biasanya jaraknya, atau yang dicari adalah jaraknya. Apakah jarak ini cocok untuk konveksi atau cocok untuk difusi? Ingat, difusi hanya cocok kalau pecklet number-nya kurang dari 1. Ya, pecklet number kurang dari 1, ini difusi. Tapi kalau lebih dari sama dengan 1, atau sudah lebih dari 1 lah, itu efisiennya adalah konveksi. Nah, soal yang B, berdasarkan nilai kapiler yang benar, apakah konveksi penting? Nah, ini silakan nanti teman-teman cari ya. Based on reported value for the distance between capillaries, kita cek berapa sebenarnya kapiler itu. Biasanya sih berapa ya? 100 mikro mungkin ada ya. Kayaknya nggak sampai sentimeter dia. Nah, kalau misalnya ternyata L kapilernya itu lebih kecil daripada L yang kita hitung, artinya apa? Konveksi nggak penting. Gitu. Karena kan di soal A yang ditanya, kita pengen melihat apakah konveksi itu, bagaimana kalau kita pengen konveksi, jadi berapa harus jarak antar kapiler. Tapi in fact, kapiler jaraknya atau distance-nya itu ukurannya tidak itu. Berarti ternyata konveksi tidak cocok. Mendingan difusi aja deh kalau kita mau transfer oksigen di antar kapiler. Itu sebenarnya. Jadi chapter 1 itu kan kita mengenal dulu ya peristiwa perpindahan. Yang paling basic adalah difusi dan konveksi. Oke, mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebenarnya nih di video sebelumnya, di video materi kita nggak bahas ya tentang ini. Apa ya? Ya, ini menarik aja gitu untuk kita pelajari. Karena ada satu konsep baru yang mungkin sebagai engineering, proses engineer penting juga. Karena ngebahas tentang solubility dari gas. Ya,
gas solubility gitu. Kita mengenal nanti ada hukum Henry. Jadi teman-teman boleh baca juga tentang ini. Sebenarnya penting banget ini. Kayak di soal ini, the solubility of oxygen in plasma, kita ketahui ada kelarutan oksigen di plasma, itu nilainya segini. Pada suhu 37 derajat Celcius. Itu suhu badan kita ya. Kira-kira 1,4 mol oksigen per liter plasma darah per mmHg, milimeter rasa. Nah, kemudian the Heme concentration and red blood cell. Ingat bahwa Heme ini fungsinya mengikat oksigen. Nah, ini emang pengetahuan tentang biologisnya juga jalan ya kalau pakai buku ini ya. Heme itu kan fungsinya mengikat oksigen. Jadi intinya apa? Oksigen kita di dalam darah itu kan, nah ini makanya ditanya nanti. Oke, kita baca dulu soalnya mungkin ya. The blood volume fraction hematokrit ya. Itu 0,45. Jadi 0,45 darah kita adalah hematokrit ya. Blood. Jadi sisanya plasma gitu ya. 45% itu adalah hematokrit dan sisanya adalah plasma. Yang ditanya adalah fraksi oksigen di solution yang ada di plasma berarti ya, yang terlarut dan yang terikat ke hemoglobin baik di arteri dan di vena. Nah, asumsikan solubility in red blood cell equal the solubility in plasma. Ya. Jadi kita nggak memusingkan tentang solubility tadi. Oke. Pada intinya kita ditanya soal oksigen, oksigen. Berarti kan kalau kita ditanya konsentrasi oksigen dalam darah, dari cerita ini kita tahu pasti ada konsentrasi yang solut gitu yang terlarut dan ada konsentrasi yang terikat kan di hemoglobin gitu. Nah, menurut hukum Henry, cara menentukan konsentrasi itu kalau dia terlarut, kan oksigen gas ya, maupun di hemoglobin itu kita mengalihkan antara kelarutannya ya dengan tekanan parsialnya gitu. Jadi yang harus kita cari data ya, data tambahannya adalah yang harus disiapkan kalau ngerjain soal kelarutan hukum Henry. Data tambahan yang harus disiapkan adalah tekanan parsial oksigen misalnya. Ya. Atau kalau nanti ganti gasnya CO2, berarti cari tekanan parsial CO2. Kayak gitu. Jadi kalau ini untuk yang terlarut, berarti kita pakai solubility-nya. Hukum Henry itu mengatakan menghitung konsentrasi itu mengalihkan antara solubility dikali sama tekanan parsial. Ya, tekanan parsial. Jadi C solut, konsentrasi solut ya. Jadi C-nya oksigen itu ada dari C solut gitu kan ya. Berarti adalah solubility di plasma yang ada di plasma. Biasanya kita tuh pakai huruf H. H itu Henry. HO2 dikali tekanan parsial oksigen. Ya, dikali tekanan parsial oksigen. Yang ada di ya tekanan parsial oksigen. Ini perlu dicari memang. Nanti sesuaikan di arteri maupun di vena karena beda nanti tekanan parsial. Nah, nih. Jadi data tambahan ada PO2 baik di arteri maupun di vena. Nah, terus yang konsentrasi oksigen terikat di hemoglobin, berarti kita harus cari solubility juga kan? Solubility-nya tapi bukan Henry. Karena kalau Henry itu gas solubility in liquid
gitu ya. Kalau ini kan dia terikatnya pada senyawa ya. Jadi kita tulis saya pakai huruf S. Tapi ini harus dicari pakai data tekanan parsial. Jadi nanti ada kurvanya kalau nggak salah. Kurva apa? Kurva oksigen hemoglobin gitu. Nanti teman-teman bisa baca-baca ya atau cari kurva oksigen hemoglobin. Jadi kalau tekanan parsialnya sekian, ya PO2-nya sekian, nanti dia nilai S-nya berapa? PO2-nya sekian, nilai S-nya berapa? Jadi cari untuk apa tadi? Untuk arteri dan juga untuk vena. Nanti S itu dipakai di sini. Kalau H ini nilainya yang tadi, yang 1,4. Nah, jadi H itu adalah Henry, nilai konstanta Henry-nya. Kalau dia solubility oksigen in plasma. Oksigen ini gas, plasma ini adalah bisa ya bukan liquid tapi intinya dia kan terlarut ya, gas yang terlarut gitu. Maka kita tulis pakai notasi H karena dia Henry. Tapi karena yang satu lagi itu terikat ya, bukan larut tapi terikat gitu. Walaupun ini ada kata solubility in red blood cell equal solubility in plasma. Ya boleh aja dianggap sama ya. Boleh aja karena ini ada asumsi. Tapi kalau mau lebih tepat mungkin bisa pakai cari, aku nggak tahu nama kurva lupa tapi mungkin cari aja yang kayak gini. Karena disesuaikan sama tekanan parsialnya. Nanti nilai S-nya solubility-nya beda. Kemudian dikali sama apa berarti? Dikali sama ini volume fraction ya 0,45 misalnya untuk laki-laki. Ya, karena kan yang terikat cuma 0,45 gitu. Bukan keseluruhan. Dan dikali sama konsentrasinya berarti kan. Konsentrasinya adalah 4 konsentrasi hemoglobin. 4 CHB. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa hitung 4 CHB-nya udah diketahui nilai 0,023 mol per liter. Jadi oksigen ya, ini kan the heme concentration, hemnya segitu, 4 CHB nilainya udah dikali sama kelarutannya, kelarutan oksigen di heme ya maksudnya. Kemudian ditambah kelarutan oksigen di plasma darah. Ini yang teman-teman bisa hitung untuk dapat konsentrasi oksigennya. Nah, nomor konsentrasi oksigen. Yang ditanya adalah fraksi oksigen di solution. Teman-teman harus, ini harus hitung dulu semuanya berapa dapat. Nah, ini jadi total. Kalau ditanya fraksi oksigen di solution, berarti kan kita mau cari yang ini doang. Ini, ya kan? Jadi kalau fraksi of oxygen in solution, berarti kan yang bagian terlarut ya, itu adalah Henry-nya, tekanan parsial dibagi sama konsentrasi O2 secara total. Gitu. Nanti konsentrasi yang terikat pada hemoglobin, fraksi oksigen ya terikat bound to Hb, berarti yang bagian suku kedua kan, larutan dikali 0,45 dikali 0,0203 dibagi konsentrasi oksigen total. Gitu. Lakukan juga untuk arteri dan vena. Gitu ya. Karena nanti beda. Kenapa bisa beda? Karena tekanan parsialnya beda. Gitu. Oh ya, darah itu arteri dan vena tekanannya beda. Mana yang mengandung lebih banyak oksigen, jelas yang arteri. Sehingga nanti tekanan parsial oksigennya pasti beda. Oke, ini sebenarnya mungkin nggak masuk banget ya di PPSA, tapi ya menarik aja untuk kita pelajari tentang kelarutan gas di dalam darah atau dalam fluida yang lain nanti. Konsepnya ada ini, kita harus konsentrasi total suatu gas adalah penjumlahan dari yang terlarut ditambah yang terikat kalau emang dia ada yang terikat gitu. Kalau full terlarut ya udah
cuma Henry dikalikan tekanan parsial, itu clear. Nah, tapi kalau gini kan ada yang terikat sehingga ada fraksi. Nah, menghitung fraksi seperti biasa, kayak gitu ya. Tinggal menentukan tekanan parsialnya sama Henry-nya kadang yang perlu dicari datanya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, compare the amount of oxygen taken up by blood and the amount of carbon dioxide released by the blood as the blood pass through the lung capillaries. Kita cuma diminta mengcompare, membuat perbandingan oksigen yang diambil oleh darah ya, dengan karbon dioksida yang dilepas oleh darah di kapiler paru-paru kita. Difference in carbon dioxide between artery and veins in the lung is per plasma. Nah, kita punya dua data ya. Ada data karbon dioksida ya di plasma dan di dalam red blood cell. Ya. Jadi difference in carbon dioxide between arteries and veins in the lung itu 2,273 cm kubik per 100 cm kubik untuk plasma dan 1,98 cm kubik per 100 cm kubik untuk red blood cell carbon dioxide. Jadi sama dengan oksigen, karbon dioksida itu terikat pada red blood cell dan juga terikat pada terlarut pada plasma darah. Gitu. Jadi kita suruh ngitung sebenarnya ada berapa karbon dioksida yang akan dilepaskan. Ya udah kita ini aja ya, berarti untuk 100 cm kubik ya. Berarti ada berapa karbon dioksida yang harus dilepas, kan gitu. Jadi total CO2 dilepas, ya semuanya harus dilepas ya. Semua harus dilepas, berarti 2,27 tambah 1,98 ya. Berapa tuh? 7 tambah 8 berapa? Wait. Aduh, laptopnya kenapa ini? 4,25 ya. Mm-mm. 4,25. Ini cm kubik. CO2 per 100 cm kubik darah. Ini adalah karbon dioksida yang dilepaskan darah, gitu ya. Nah, kita cuma suruh bandingin amount of carbon dioxide released by the blood dan amount of oxygen taken up by blood. Nah, berapa yang taken up? Itu kita ngitung dari soal sebelumnya sebenarnya. Kita hitung nih, berapa karbon dioksida oksigen yang harusnya diambil. Ya. Melihat arteri dan vena. Ya, harus dilihat arteri dan vena. Jadi gini, kalau di arteri itu oksigennya sekian, nanti dihitung ya berapa kadar oksigen pada arteri, kadar oksigen pada vena, gitu kan? Selisihnya tuh ada delta C kan berarti nanti. Jadi nanti akan ada delta C-nya untuk O2 dari C-nya arteri dikurang C-nya vena. Nah, ini yang dipakai untuk pembanding. Jadi the amount of oxygen take up by blood dan carbon dioxide released by blood kita compare, kita bandingkan, biasanya kita kenal dengan satuan
apa respiratory quotient. Ini ya tulisannya kalau nggak salah. RQ. RQ itu selalu CO2 per O2. CO2-nya 4,25, nanti O2-nya dihitung. Pakai delta C-nya O2. Gitu. Jadi konsentrasi oksigen di arteri dikurang konsentrasi oksigen di vena. Nah, itu berarti oksigen yang harus diambil. Ya. Karena di arteri itu harusnya oksigennya misalnya 100 harusnya. Tapi di vena tinggal 60. Berarti kan supaya 100 harus ngambil 40 oksigen lagi. Gitu ya. Karena udah kepake kan. Karena di vena tinggal 60 misalnya oksigennya. Berarti 40 ini kepake. So, 40 harus di take up sama tubuh kita. Ini hanya lanjutan dari soal sebelumnya. Tapi intinya teman-teman bisa melihat proses itu ada yang pindah-pindah ini. Dilihat ya. Kalau dilepas gimana mekanismenya. Kalau ditarik bagaimana mekanismenya. Oke. Kita lihat lagi. Ini ada berapa soal lagi? Oh, udah. Dikit lagi. 3 soal lagi. eh alveolar epithelium ada basement membrane and long capillary are typically 1 micrometer thick. Jadi 3 komponen, ada epithelium, ada membran, dan ada endothelium, itu masing-masing 1 mikrometer. Under resting condition, hemoglobin binding with oxygen reach a steady state. It does not change with time. Semua dalam keadaan steady state. Itu 0,33 detik. Is oxygen diffusion across the alveolus is a significant factor in the time required for the hemoglobin to oxygenate as it transfers the capillary. Apakah difusi oksigen melewati alveolus itu adalah hal yang perlu jadi perhatian atau tidak gitu ya. Nah, ini kan kita ngomong perpindahan suatu senyawa. Soal ini ya. Molekul perpindahan oksigen gitu kan dari mana? Paru-paru gitu kan ke darah. Jadi oksigen itu kan masuk ya. Oksigen masuk, kemudian ini ada alveolus. Kemudian dia harus melewati apa? Epitelium, gitu kan? Epitelium, kemudian ada membrane, basement membrane, dan ada endothelium. Masing-masing satu. Jadi total ketebalannya, thickness-nya, itu 3 mikrometer ketebalan dinding. Jadi ini adalah apa ya? Ini alveolus, ini kapiler. Kan gitu ceritanya. Pertanyaan apakah difusi oksigen melewati alveolus ini? Oksigen mau lewat ke sini. Inikah faktor ininya, faktor pentingnya? Apakah ini faktor pentingnya? Itu pertanyaannya. Karena yang diketahui adalah hemoglobin binding itu 0,33 detik. Artinya oksigen udah nyampe nih ke kapiler. Di sini kan ada red blood cell. Red blood cell yang punya kandungan hemoglobin. Oksigen harus terikat di hemoglobin kan ya? Supaya dia terikat di hemoglobin terus bisa diantar ke tubuh kita. Itu 0,33 detik. Gitu. Jadi yang jadi perhatian kita mana nih? Waktu dia menembus kapiler, menembus alveolus, atau waktu dia untuk berikatan dengan hemoglobin. Ini kalau di konsep di video sebelumnya itu uh, terkait dengan ya difusi dan konveksi lagi sebenarnya. Kalau di apa namanya? Stop, ini kenapa lagi?
Sebentar. Salah. Oke. Yang perlu kita hitung adalah berapa sih waktu difusi sebenarnya? Kan is oxygen diffusion across. Nah, berapa waktu difusi oksigen sebenarnya? Kita tadi bisa hitung pakai apa? L kuadrat per DIJ kan ya? Jaraknya adalah 3 mikrometer. DIJ-nya kita pakai aja soal pertama lah ya. Soal pertama kan dia ada diffusion coefficient. Tapi in tissue sebenarnya sih. Ini bukan di alveolus. Ya anggaplah sama lah. Misalnya tadi 1,1 kali 10 pangkat milima ya, kalau nggak salah. Sentimeter per detik kuadrat. Nanti dapat waktunya nih. Gitu. Sekian detik. Nah, kita cek mana yang lebih lambat. Antara waktu untuk difusi sama waktu untuk binding. Kita compare. Gitu. Harusnya sih, kalau teman-teman udah hitung ya dengan baik dan benar, waktu untuk difusi itu jauh lebih cepat daripada waktu untuk binding. Jadi, apakah waktu difusi itu a significant factor? Enggak. Karena apa? Karena bahkan dia udah berjalan sangat cepat difusinya. Teman-teman nanti hitung ya, waktu difusinya. Pakai rumus ini. Kalau waktu difusi itu rumusnya selalu L kuadrat per D IJ. Jadi, jaraknya, dengan jarak atau ketebalan tadi total 3 mikrometer ya. Dia terdiri dari epitelium yang 1 mikron, basement membrane 1 mikron, endoteliumnya juga 1 mikron. Dengan ketebalan 3 mikron yang harus ditembus sama si oksigen, dia bisa berdifusi dengan jauh lebih cepat daripada 0,33 detik. Teman-teman silakan hitung. Harusnya sih lebih kecil daripada 0,33 detik. Artinya yang jadi perhatian harusnya bukan waktu difusinya, karena difusi itu pasti instantly terjadi gitu. Tapi yang harus kita perhatikan atau signifikan faktornya adalah justru waktu bindingnya. Jangan sampai oksigennya lama untuk binding ke red blood cell. Itu makanya kenapa yang jadi concern penyakit itu kan anemia ya. Ya kekurangan hemoglobin darah tuh masalah. Kenapa? Karena ini di dalam masalah difusi oksigen yang kita perhatikan adalah waktu untuk binding ke hemoglobin, bukan difusinya. Karena difusinya itu pasti instantly terjadi. Tapi kalau hemoglobinnya rendah, nah oksigennya ini nggak keikat nih. Sementara dia aja butuh 0,33 detik untuk bisa terikat ke hemoglobin. Itu sebenarnya. Silakan nanti di sini sebenarnya latihan untuk menghitung waktu difusi dan waktu konveksi sebenarnya. Oke, ini Biot number. Teman-teman bisa cek lagi di video sebelumnya Biot number rumusnya apa. Ya, Biot number itu intinya kita membandingkan yang atasnya adalah transfer, ya, bagian bawah adalah difusi. Membandingkan antara transfer dan difusi. Mana yang lebih jadi resistansi, jadi hambatan. Jadi Biot number itu mana yang lebih menghambat. Itu sebenarnya. Bottleneck. Kalau di video sebelum kita bahasnya bottleneck. Mana yang bottlenecknya sebenarnya? Apakah proses pernya atau proses difusinya? Gitu. Rumusnya kalau nggak salah ini, ada konstantanya dikali apa ya? Kita cek deh di slide-nya. Kalau nggak salah ada slide-nya di sini. Nah, nih konstanta dikali L dibagi D, ya, difusi. L dibagi difusi efektif. Nah, K-nya ada, permeabilitasnya ada ya, segini nih diketahui. 5 kali 10 pangkat min 9. Diffusion coefficient-nya juga diketahui. Ketebalannya juga diketahui. Jadi teman-teman bisa ngitung berapa Biot number-nya. Dengan mudah ya. Jadi Biot number, K-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 9
cm per detik dikali sama L, ketebalannya adalah 150 mikro, dibagi diffusion koefisiennya 1 kali 10 pangkat min 10 cm kuadrat per detik. Ini coret, 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 coret. Ini harusnya nggak coret, sorry. Ini tetap cm. Jadi ya. Nanti akan dapat, jadi ini dimensionless number ya, dapat atau angka misalnya. Tinggal dilihat aja mana yang apakah lebih dari 1, apakah kurang dari 1. Kan ada aturannya udah disampaikan ya. Kalau lebih dari 1, berarti bawah yang besar. Difusi yang bagus. Berarti mana yang lebih menghambat transfernya? Gitu ya. Kalau membaca Biot number seperti itu. Jadi kalau Biot numbernya lebih dari 1 tadi, kan kalau lebih dari 1 berarti kan bagian difusi ini lebih besar kan? Bagian penyebut lebih besar. Jadi difusi lebih baik gitu. Dia bukan penghambat. Maka penghambatnya adalah si transfernya gitu. Bukan difusinya. Jadi bukan yang menghambat bukan difusi LDL ke sananya, tapi yang menghambat adalah transfernya, permeability-nya kayak gitu. Dan kalau Biot number kurang dari 1, nah ini baru ya artinya yang kalau lebih dari 1 berarti transfer yang gede. Sorry, kebalik ya. Kalau Biot number lebih dari 1 berarti kan transfer lebih besar bagian atas. Berarti transfer lebih baik, difusi lah masalahnya. Dan itu kebalikannya kalau kurang dari 1. Tinggal nanti dilihat aja ya mana yang lebih besar dari 1, mana yang lebih kecil dari 1. Kayak gitu. Oke, kemudian what does this result indicate about the endothelium as a barrier to LDL transport? Nanti dilihat aja, endothelium itu kan bagian paling apa? Paling luar, paling dalam. Iya. Jadi LDL itu kan senyawa kolesterol ya, masalah. Gitu. Dia kan akan berdifusi masuk ke dalam ya, normal rabbit arterial endothelium. Low density lipoprotein LDL. Nah, jadi kalau kita punya arteri ya, LDL itu kemudian masuk ke darah. Ini LDL, senyawa LDL dia akan masuk ke darah. Dia akan melalui difusi, kemudian akan ditransfer lewat endothelium. Kita harus melihat tadi, mana yang lebih menghambat transfer atau difusi. Gitu. Kayaknya difusi enggak sih kayaknya ya. Nanti akan dihitung di Biot number. Kalau Biot number kurang dari 1, berarti bagian difusinya besar. Difusinya lebih baik. Transfer yang menghambat. Jadi endothelium yang menghambat. Itu kita bisa jawab bagian B. Apakah hasilnya mengindikasikan endothelium adalah barrier untuk LDL transport gitu. Kalau kurang dari 1 berarti bagian bawahnya besar difusi. Balik mulu gue. Kalau lebih dari 1 transfer yang baik, difusi yang jelek gitu ya. Tapi kalau kurang dari 1 berarti difusi yang bagus, itu gampang menembus gitu. Bahasanya LDL-nya berarti gampang menembus arteri, tapi dia akan dihambat di endothelium. Karena endothelium fungsinya kan sebagai transfer, bukan untuk difusi gitu. Nanti kalau ada bingung tanyakan aja teman-teman ya. Aku emang sengaja untuk tutorial ini nggak menghitungkan angka-angkanya. Misalkan kalian hitung sendiri sekalian latihan ya. Jika dapat. Kalau ada pertanyaan yang bingung di soal-soal ini silahkan ditanya. Udah selesai. Ada satu soal lagi. Glomerular filtration rate is an
important measure of kidney function. Ya, yang di concern kita ada di laju filtrasi glomerular, ya itulah intinya. A common method to determine itu to add a low molecular weight sugar inulin to the blood and measure its concentration in the blood and urine. Inulin is not reabsorbed. Jadi kita mau mengukur laju filtrasinya pakai satu zat namanya inulin. Ya, diukur konsentrasinya di darah dan di urin. Inulinnya not reabsorbed. Jadi maksudnya not reabsorbed, yang ada di darah, ini kan darah ya. Ini darah, blood. Misalnya ada inulin masuk ke kidney, glomerular, ini kidney, ginjal kita, kemudian kan jadi urin ya. Jadi tidak reabsorb. Jadi semua inulin yang ada di darah pasti ada di sini juga. Kayak gitu. Misalnya ada 10 miligram inulin, maka di urin juga akan ada 10 miligram. Nggak ada reabsorb. Kan di kidney, di ginjal kita ada proses reabsorpsi ya. Ada penyerapan kembali. Nah, di sini katakan inulin is not reabsorbed. The plasma concentration of inulin. Nah, jadi konsentrasi inulin di plasma darah, ya kalau ketemu plasma di sini plasma darah maksudnya 0,001 gram per mililiter darah. Adapun konsentrasinya di urin segini. Hitung berapa laju filtrasinya kalau produksinya di laju produksi urin adalah 1 ml per menit. Ini gampang aja ya, kita punya berapa konsentrasi di plasma? Ya kan dasarnya ini ya. 10 mg misalnya 10 mg di darah harus sama dengan 10 mg di urin. Kan hukum konservasi massa. Ya, belajar di NME kan ya. Input sama dengan output gitu. Inputnya adalah yang di darah 0,001 gram per mili gitu. Dengan laju alir tidak diketahui. Ini yang kita cari kan, X. Filtration rate ini kan berarti kan laju alir darahnya kan. Gitu. Kemudian outputnya adalah konsentrasinya 0,125 gram per mili. Outputnya kan urin. Urinnya adalah 1 mililiter per menit. Ya. Sehingga ini kalau kita hitung, berarti X-nya adalah 0,125 dibagi 0,001 mililiter per menit. Gitu. Ini adalah glomerular filtration rate. GFR-nya lah ya. Adalah segitu, ini dihitung aja sendiri. Gitu ya. Ini mass balance biasa aja ya. Mungkin ini lebih cocok di bab mass balance sih. Di matkul mass balance. Yang penting kita bisa mengenal sistemnya ya. Kita emang soal-soal begini tuh ya, atau soal-soal engineering in general itu adalah gimana kita bisa menggambarkan proses, itu yang penting sebenarnya. Kita bisa nggambarin proses. Ini masuk ke sini, yang terjadi ini itu kita gambarin, tulisin angka-angkanya gitu. Kita gambarkan proses dengan baik, kita tulisin data-datanya, baru kita masuk ke persamaan. Itu alur pengerjaannya. Jadi soal ini juga sama. Kita tahu prosesnya dulu. Sebenarnya kita harus berangkat dari prosesnya tadi soal darah. Ini ada arteri ya, yang punya beberapa lapisan. Ada yang paling luar. Kan LDL itu kan dari kapiler ya. Bukan. Kalau penyerapan gizi itu dari mana sih? Dari usus misalnya dimasuk ke darah kan gitu ya. Nah, di bagian darah itu ada endotelium. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kita harus ngerti dulu prosesnya gimana. Baru kita bisa menerjemahkan. Nah, ini juga sama. Maka tadi coba digambarkan ada alveolus, ada kekebalannya, ada kapilernya. Ya. Oke. Mungkin itu pembahasan soal-soal latihannya untuk chapter 1, introduction.
Semoga di chapter yang lain kita juga bisa banyak latihan soal lagi. Semoga membantu. Dan kalau ada pertanyaan, feel free to personal chat to me. Boleh ya nanya-nanya. Semoga sukses nanti untuk ujiannya.